Dari sekian banyaknya laki-laki di dunia ini, kenapa kamu harus memilih Raja untuk jadi pacar kamu? Adik kamu itu ada di kamar bersama suami saya dan sudah menghabiskan harta suami saya. Ibu sama anak sama-sama aja, sama-sama pelakor. Jadi yang saya mau adalah kamu segera putus sama Raja. Mami, mulai hari ini kita putus hubungan. Kecuali Mami mau minta maaf sama Sandra. Sampai kapanpun, pintu rumah Nata Negara tidak akan pernah terbuka untuk kamu, Indah. Camkan itu. Indah! Oh my god, hampir aja ketahuan. Untung aku berhasil ngambil file CCTV ini. Aku juga udah hapus semua rekaman kejadian di tangga darurat. Semoga aja nggak ada yang curiga. Herlin? Ngapain kamu udah di sini? Kaget banget kamu. Kayak ngeliat setan. Oh ya? Karena setannya masuk tanpa izin. Itu sebabnya saya kaget. Saya setan. Yang ngomong lebih setan. Herlin, kok dia bisa setenang ini ya? Oh, apa jangan-jangan dia belum tahu apa yang terjadi sama anaknya, Indah. Baguslah, kalau kamu emang nyadar. Kamu mau ngapain kesini? Saya datang ke sini itu Tante Herlin? Ngapain Tante Herlin kesini? Aduh, gawat. Mau apa dia nyari-nyari aku? Dia belum tahu kan apa yang terjadi sama Indah. saya sebenarnya datang ke sini mau bicara pribadi dengan Sandra. Sandra nggak ada. Lebih baik kamu keluar dari ruangan ini. Sekarang juga. Ini orangnya nelfon. Ya Sandra, kamu ada di mana? Ada Herlin nih nyariin kamu di ruangan kamu. Katanya kamu cuma sebentar doang. Ini kita lagi ada meeting. Oh, kamu lagi meeting? Oke, ya. Thank you informasinya Sandra. Seperti yang kamu dengar sendiri, Sandra ada meeting. Jadi, ya kemungkinan sampai maghrib lah baru selesai. Masih mau nunggu? Kayaknya saya nggak banyak punya waktu tuh nunggu sampai maghrib. Saya juga nggak mau nemenin kamu. Dan sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga. Sebelum saya panggil satpam untuk ngusir kamu. What? Kamu mau ngusir saya dengan panggil satpam? Salah. Justru kamu harus waspada, Rosali. Karena sebentar lagi ruangan ini, gedung ini bisa saya yang nempatin di sini. Karena sebentar lagi suami kamu akan menikah dengan anak saya. Silahkan kamu bermimpi setinggi langit, Herlin. Tapi saya tidak akan membiarkan suami saya Haris Nata Negara bisa menikah dengan Indah. Silahkan langkahi mayat saya dulu. Are you sure? Udah deh, saya nggak mau banyak ngomong sama kamu. Mendingan kamu keluar dari ruangan ini, keluar. Tunggu. Harus kontrol dong emosinya. Pantesan suami kamu mau berpoligami. Kamu nggak bisa nahan emosi kan?
Saya rasa nggak ada perempuan manapun yang rela dipoligami. Apalagi ketika istrinya sudah mengabdi puluhan tahun dalam pernikahan. Asal kamu tahu ya, laki-laki di Muslim itu boleh berpoligami. Dan kamu tahu, kalau istri mengizinkan suaminya berpoligami, surga buat kamu. Whatever you want to say. Itu sunnah Rasul loh. Rasul itu menikah kembali ketika istrinya sudah meninggal. Sementara saya rasa saya masih cantik, saya masih sehat, saya masih bisa menafkahi suami saya lahir dan batin apapun yang dia inginkan. So, dia mungkin bisa bersikap adil dengan materi, tapi apa dia bisa adil ketika berpoligami dan membagi rasa? I don't think so. Tapi Haris Natanegara udah mulai jatuh cinta sama anak saya. Ups, makanya dia bersiteguh ingin menikah dengan Indah. So, ya kita semua punya argumentasi masing-masing. Silakan kamu dengan argumentasi kamu. Kalau buat saya, keinginan Haris Natanegara, suami saya, untuk berpoligami hanya untuk melindungi syahwatnya dia aja di balik kata agama. Saya nggak nyangka, ternyata kamu Rosalin memahami betul soal hak-hak hukum poligami. Kemajuan kamu Rosalin, memang seharusnya begitu, ya kan? Nggak paham juga maksud saya. Selama ini kamu selalu melakukan banyak kejahatan. So, ini salah satu azabnya buat kamu. Whatever you want to say, Herlin, I don't care. Sampai kapanpun, saya tetap tidak akan bisa menerima kamu dan anak kamu, Indah. Dan sekarang kamu lebih baik keluar dari ruangan saya. Keluar! Keluar! Oke, tenang. Saya akan keluar. See you. Don't touch me. Perempuan sombong. Perempuan ular. Dipikir dia kali yang paling kaya. Lihat aja. Saya akan kasih pelajaran ke kamu. Maaf, tenang Pak ya. Bapak mohon tunggu di sini Pak ya. Tapi dok, saya harus temenin istri saya. Maaf Pak ya, mohon doanya saja Pak ya. Biar istri Bapak kami yang tangani. Kamu harus bertahan, Indah. Kamu harus bertahan demi aku. Karena aku cinta kamu. Sandra, gimana? Kamu udah amankan? Flash disknya mana? Rekaman itu udah aman dan flash disk ini sekarang ada di tangan aku. Oke, good. Kalau gitu, kasih flash disknya ke saya, biar saya amankan. Maksudnya, Mami mau saya kasih flash disk ini ke Mami? Iya dong. No way. Ini hasil perjuangan saya, Mami. Sandra, kamu gimana sih? Kita sudah mengamankan CCTV itu kan? Di flash disk ini udah nggak ada lagi kan? So, kok kamu malah melanggar perjanjian kita? Kita? Saya loh, bukan Mami. Dan kita belum ada kata sepakat. Karena kesepakatan itu terjadi kalau kedua belah pihak setuju. Tapi saya nggak setuju ngasih flash disk ini ke Mami. Bentar. Maksud kamu apa sih? Kamu tuh mau mengancam saya? Mas Raja. Dan, What's up? tumben banget lu kesini. Lo mau kemana? Gua habis ini mau ketemu sama klien. Lu sibuk nggak? Ya sibuk nggak sibuk sih. Klien siapa emang? Jadi gua mau ketemu sama klien ini. Dia salah satu investor yang lumayan penting banget ya buat bisnis kita. Dan gua rasa
I think it's a good idea kalau lo ketemu sama dia. Kayaknya enggak deh. Ya, karena gue nggak mau lagi dikenal sebagai anak Haris Natanegara. Ya, just dandy. Nggak mau lagi tuh bayang-bayang papi. Saya emang bantuin Mami dari kejadian tangga darurat itu. Tapi bukan berarti saya bekerja sama dengan Mami. Oh, I see. Ini artinya kamu mau main-mainin saya? Iya. Mami Rosalin, nggak ada yang gratis di dunia ini. Jadi saya sekarang punya hutang budi sama kamu. Dasar perempuan ular. Bisa-bisanya kamu berpikiran licik sama saya, kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terserah Mami mau ngomong apa. Yang jelas, kalau saya nggak bantuin Mami, mungkin Mami sekarang udah berurusan dengan polisi. Kurang ajar. Jadi Sandra sengaja memanfaatkan situasi ini buat meras aku. Pinter sekali dia buat manuver. Dengar ya Sandra. Kali ini yang bicara bukan mertua kamu, melainkan Rosalin Natanegara. Kamu salah berurusan dengan saya. Karena saya jauh lebih pintar dan berpengalaman daripada kamu. Whatever you want to say, kita lihat apa yang akan saya lakukan untuk kamu. Empon licik. Apapun yang terjadi, saya megang kartu Mami. Dan Mami gak bisa bertindak seenaknya sama saya. Si Dendi kenapa lagi sih? Aku jadi khawatir deh. Semoga dia gak kenapa-napa lagi. Mami. Sandra. What's going on here? Enggak, sayang. Enggak ada apa-apa. Everything is okay. Okay. Raja? Are you okay? Ada yang sakit gak, Raja? No, Sandra. I'm fine, okay. It's okay, I'm fine. Setahu Mami, kamu schedule-nya meeting kan? Go, meeting. Jangan sampai terlambat ya, sayang. Duluan ya, Mami. Iya, sayang. Indah, kamu harus kuat. Kamu nggak boleh pergi, Indah. Aku nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu. Pak polisi, ada begal, tolong, ada begal, ada jambret. Tangkap. Wih. Maaf. Minta maaf gak? Minta maaf apa? Minta maaf! Kamu berani berkhianat sama aku, ha? Kamu berani ya? Berkhianat apa? Aku gak berkhianat. Kamu kenapa, Mas? Maafin aku, Indah. Aku udah berbuat kejam sama kamu. Kamu pasti menderita waktu jadi istri aku. Bukannya bahagia. Ya Allah, kasih aku kesempatan sama Indah. Kasih aku kesempatan memperbaiki semua ini. Indah.
Indah itu kamu, sayang. Sayang, maafin aku. Aku udah berbuat dosa sama kamu, sayang. Aku akan tembus semua dosa-dosa aku. Aku janji. Maafin aku. Indah, maafin aku. Indah. Baby, kamu jangan sedih lagi ya. Kamu harus doain aku biar aku cepat sembuh dan aku bisa kembali sama kamu. Iya, Indah. Aku janji. Aku akan bahagiain kamu, Indah. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Aku mohon, Indah. Bobby, kamu harus benar-benar bertobat kepada Allah. Kan Allah Maha Pengampun. Kalau Allah memaafkan kamu, maka aku juga sebagai manusia biasa pasti akan memaafkan kamu. Dan kita bisa kembali memulai hidup bersama lagi. Kamu maafin aku, sayang. Insya Allah aku akan memaafkan kamu dan akan memberikan kesempatan lagi untuk kamu. Untuk kita bisa bahagia bersama. Tapi sekarang, aku izin pergi dulu ya. Aku harus pergi. Selalu doain aku. Aku pamit ya. Assalamualaikum, Bobby. Indah. Indah, kamu mahal, sayang. Indah. Sayang, jangan tinggalin aku. Indah. Indah! Kenapa Indah sampai pamitan? Jangan-jangan... Maaf dengan keluarga Indah Tinjaukusuma. Iya, Dok. Saya suaminya. Gimana istri saya? Kondisi pasien saat ini sedang kritis dan harus segera dioperasi, Pak. Operasi? Iya, benar, Pak. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Ada masalah apa, Pak? Begini, Pak. Operasi ini akan berisiko tinggi dan kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama, pasien akan mengalami kondisi statis, Pak. Kondisi statis? Maksudnya koma? Iya, benar, Pak. Dan kemungkinan yang kedua, pasien akan mengalami kehilangan sebagian panca inderanya. Apa nggak ada pilihan lain, Dok? Maaf, Pak. Hanya itu pilihannya. Jika tidak dilakukan operasi, maka kami tidak bisa menyelamatkan pasien, Pak. Jadi dengan Pak Riko menerima tawaran saya rasa ini bisa jadi opportunity dan bisnis yang sangat-sangat menguntungkan Pak Riko. Kita memang sudah membicarakan sebelumnya kan? Yeah, I will assure you that this will be the next big thing in Jakarta. Maaf sebelumnya. Tapi untuk kali ini saya dengan berat hati, saya nggak bisa menerima tawarannya. Nah, sorry, aku nggak salah dengar ya. Bukannya dari kemarin kita udah sempat ngobrol soal semua ini dan kita udah masuk ke konklusi kalau kita bakal kerjasama ya? Justru itu Pak Raja. Tadi pagi kami sudah sepakat dengan rekan bisnis yang lain dan kami sudah closing. Ini orangnya udah datang, Pak. Good luck ya. Semoga lo nggak ditikung sama orang yang lebih pintar gitu. Halo Pak. Halo Pak Didi. Apa kabar? Baik. Lo di sini juga. Jadi ini klien yang lo maksud Ben. Silakan Pak Raja dan Pak Dendi mau bicara privat, saya tunggu di sana. Dan
Maksud lu apa sih ngelakuin semua ini? Ya, karena kan gue sebenarnya mau kasih surprise kalau supaya lo bangga gitu sama gue karena gue take over project ini. Oh, lo mau take over? Oke, fine. Pak, silakan Pak. Bapak boleh lanjutkan meetingnya dengan adik saya, Dendi ya. Kayaknya semuanya bakal bisa diurus langsung sama dia aja. Oh, lo. Sebentar. Kok lo jadi ngambek gini sih? Gue cuma mau kasih pembuktian doang ke lo, supaya lo bangga sama gue. Lu mau kasih gue pembuktian apa sih, Den? Lu nggak sadar ya? Gue udah develop project ini dari nol sampai sekarang. Udah gue bangun. Dan sekarang lu nikung gue kayak gitu aja. Tunggu, maaf Pak. Sepertinya kalian belum selesai bicara. Kalau gitu saya pamit. Permisi. Lu itu adik gue bukan, Den? Ya, bisnis is business, Mas Raja. Karena di dalam bisnis itu nggak mengenal saudara atau adik. Ya udah, that's business. Dendi, mau gimana pun, kita tetap di bawah perusahaan yang sama, Dendi. Nata Negara Holding Company. Aduh. Mas Raja. Actually, gue kesini bukan untuk mewakili perusahaan papi. Tapi untuk keluarganya Sandra. Maksud lu apa sih, Den? Maksud lu apa? Bisa nggak behave? No, I don't get it. Why are you doing this? Kenapa sampai kelakuan lu sampai bisa kayak gini, Den? Lu ngelakuin semua ini ke keluarga lo sendiri, ke perusahaan kita sendiri, Den. Oh ya? Nggak salah. Nata Negara tuh bukan keluarga gue. Kalian udah nyingkirin gue. Jadi ngapain gue harus berpihak di keluarga kalian? Right? Asal lo tahu ya bro, nama belakang gue bukan Nata Negara lagi. Tapi sekarang sudah menjadi Dendi Atmojo. Dendi yang sekarang udah berubah total. Bukan seperti Dendi yang dulu aku kenal. Mulai sekarang, status kita udah bukan adik kakak lagi. Tapi udah menjadi rival. Oke, udah. Kali ini, gue bakal maafin lo. Karena lo saudara gue. Tapi, if you ever do this to me again, Dendi, gue gak bakal maafin lo. As you said, business is business, right? Well, fair is fair. Good luck to you, Dendi. Ternyata Mas Raja bukan lawan yang gampang. Ya, mesti aku duluan yang terjun di dunia bisnis ini. Oke Mas Raja, gue bakalan hadapin persaingan di antara kita. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Assalamualaikum, Tante.
Waalaikumsalam. Nak Raja? Tumben kamu malam-malam datang ke rumah Tante? Ya Tante, aku datang ke sini karena aku lagi cari Indah. Do you know where she is? Tante pikir Indah sama kamu. No Tante, tadi pagi dia sempat kerja sama aku kan di kantor, tapi setelah itu aku ada meeting, jadi aku ketemu klien and I did not see her after that. I thought she was with you. Oh, Tante pikir dia lembur at the office. No, dia sama sekali nggak ada lembur Tante. Tunggu, kalau Indah nggak ada di rumah, di kantor nggak ada, apa mungkin dia ke TPA malam-malam? Kan nggak mungkin. No, I don't think so Tante. Terus berarti Indah kemana? Apa Indah hilang? No, Tante nggak usah pikir kayak gitu dulu ya, Tante. It's okay. Mungkin sebaiknya kita duduk dulu, we'll have a drink dan kita coba cari tahu dulu ya Indah di mana ya, Tante. Ya tapi. Sebentar ya, Tante. Kemana ya Indah ya? Nggak biasanya dia. Dia juga nggak ngabarin. Tante ya. Tante minum dulu ya. Thank you. Ya. Loh tunggu, kok jadi kamu yang ngambilin minum ke Tante? Kan harusnya Tante yang ngasih kamu minum karena kan kamu tamu di sini Naraja. No, it's okay Tante. Kan seperti aku bilang, aku kan calon suaminya Indah Tante. Dan Tante juga bakal jadi calon mertua aku. So of course aku bakal selalu take care of you and Indah. Ya tapi kita dari tadi membicarakan Indah. Tapi Indahnya kemana? Mana Indahnya? Oh, tunggu Naraja, wait. Kayaknya handphone Tante bunyi nih. Itu message dari siapa Tante? Ini Tante mau cek dulu. Astagfirullahaladzim. Ini Indah baru ngabarin. Alhamdulillah. Tante balas dulu ya sebentar ya. Tante coba tanya Indah, seminarnya di mana? Oke. Ya. Tante tanya coba ya. Tante cek dulu ya. Kamu seminarnya di mana? Belum ada balasan sama sekali. Just wait, just relax ya. It's gonna be okay. Tante telepon aja deh, coba deh. Okay. No? Gak diangkat. Oke, Tante nggak usah panik dulu ya. Mungkin sinyalnya di sana emang lagi jelek or something. You don't have to worry. Kalau gitu, Tante kirim pesan aja deh ke Indah. Send her a text maybe. Ntar pasti dapat sinyal, pasti dia bakal baca. Oke. Indah, nanti tolong kamu hubungi Mama atau Nak Raja. Karena Mama ngerasa hari ini Mama kehilangan kontak sama kamu, Nak. Oke. Ada balasan dari Indah, Nak Raja. Oh ya? Heeh. Syukurlah Indah. Kalau nanti signalnya udah oke, tolong kamu hubungi Mama atau Nak Raja ya. Ya udah ya, Ma. Kalau gitu aku mau sholat dulu. Tolong sampaikan pesan buat Raja. Assalamualaikum. Wah, Indah balas lagi. Indah titip salam buat kamu, Nak Raja. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah lah. At least now we know that Indah is fine, Tante. Dia cuma lagi fokus dengan seminar yang dia doang. Jadi aku rasa kita nggak perlu khawatir kok soal keberadaannya Indah.
Iya sih Tante, udah sedikit lebih tenang. Kalau gitu aku pamit dulu Tante ya. Iya. Thank you so much ya Naraja ya. Yo, most welcome Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Biarin aja. Tante Helen nggak perlu tahu kondisi Indah sekarang. Begitu juga sama si Raja. Gue harus ngerahasiain kondisi Indah. Supaya gue bisa ngurus Indah sepenuhnya. Lihat aja Raja. Mulai malam ini, Indah akan sepenuhnya dalam genggaman gue. Dan selamanya dia akan menjadi milik gue. Mas Raja, aku mohon tolong jangan ganggu aku dulu ya. Karena aku lagi sibuk seminar. Aku harap Mas Raja ngertiin aku. Nanti kalau emang bisa, aku yang bakal hubungin Mas Raja. Tapi Mas Raja nggak boleh hubungin aku duluan ya. Terima kasih atas pengertiannya Raja. Assalamualaikum. Maksudnya Indah apa ya? Sayang, kamu belum tidur? Oh no, belum Mami. Kamu lagi balas-balasan WhatsApp sama siapa? Sama Indah. Hah? Indah? Kok bisa? Bukannya dia tadi terlihat... Indah, kamu bangun, jangan bercanda, Indah. Mami. Are you okay? Are you sure that Indah? Yes, I'm sure. Dia ngechat aku, dia bilang kalau dia lagi mau fokus sama seminarnya dia. Dan kebetulan dia lagi nggak mau digangguin sekarang, that's it. Dia cuma bilang itu aja? Yes, Mami, kenapa Mami kepo banget sih? Biasanya Mami tuh paling nggak mau denger namanya Indah. Tapi hari ini kenapa, why are you so curious about Indah? What's wrong? No, just double check aja, itu beneran Indah atau bukan. May I see? Mami, look. Yes, it's Indah. Beneran Indah? Tapi gimana mungkin ya? Padahal tadi kan dia pingsan, nggak sadarkan diri. I see. Oh, apa jangan-jangan dia udah sembuh? Atau ada orang lain yang sengaja menggunakan HP Indah untuk ngirim pesan? Everything okay? Oke, sayang. Siapa sih malam-malam? Halo, selamat malam Dendi. Mami? Yes? Mami ngapain malam-malam kesini? Sandranya ada nggak? Mami mau ngobrol sama Sandra. Mau ketemu Sandra, buat apa? Ya kenapa sih? Ya Mami mau nyari ribut lagi sama Sandra? Enggak, Mami cuma mau ngobrol sama Sandra. Emangnya nggak boleh ya? Mami datang ke apartemennya Sandra. Mami ini mertuanya Sandra loh. Sandra! Mami. Udah malam Mami, ini apartemen bukan komplek rumah, berisik. Udah, Mami mendingan pulang yuk. Kamu kok ngusir Mami sih? Udah malam loh. Kamu tega Mami dibiarin keluar pulang sendirian? Mami cuma mau ngobrol sama Sandra. Mana Sandra? Iya tapi, terakhir Mami ketemu Sandra ngapain coba? Mami berantem kan? Mami ribut kan sama Sandra? Jadi aku nggak akan izinin Mami kalau Mami cuma mau ribut sama Sandra. Mami nggak mau ribut kok sama Sandra. Enggak, aku nggak percaya. Udah, Mami ayo pulang, aku antar. Ayo, aku antar. Mami mau ketemu sama Sandra. Mi, please. Sandra itu nggak suka kalau ada orang lain di apartemennya. Orang lain kamu bilang? Mami ini mertuanya Sandra. Kamu anak Mami. Orang lain dari mana? Ya tetap aja Mami. Mami kan selalu ribut sama dia. Dendi. Stop. Mami kedatangannya ke sini bukan untuk berdebat sama kamu, Nak. Mami mau ketemu sama Sandra, oke? Mami nggak mau berdebat sama kamu. Kalau berdebat sama kamu, yang ada kita sama-sama terluka. And I don't want that. Oh iya, emang kita udah saling terluka kan Mami? Hati aku tuh udah hancur Mami. Hidup aku udah hancur gara-gara Mami.
Dan mulai sekarang, aku udah bukan bagian dari keluarga Nata Negara lagi. Dendi, kamu kok ngomongnya gitu sih sayang? Kamu, biar gimana pun juga tetap anak mami. I really love you so much. Ya tapi aku bukan anak papi. Terlepas siapapun ayah biologis kamu, Papi Haris sudah menganggap kamu seperti anak kamu sendiri sayang. Enggak. Faktanya tetap beda, Mami. Aku bukan anak kandung. Beda sama Raja dan Putri. Tapi Mami dan Papi tidak pernah membedakan kalian, nak. Oke, Dendi. Mami rasa agitasi kita cukup ya sampai di sini. Kalau memang kamu tidak mengizinkan Mami untuk bertemu Sandra, oke, fine. It's okay. Mami pamit ya. Sampaikan salam Mami untuk Sandra. 1, 2, 3. Pasti dia manggil aku. Mami. Ya udah fine. Aku bangunin Sandra. Terima kasih ya sayang. Hei, Mami tahu, jauh di dalam lubuk hati kamu sayangkan sama Mami? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung seberapa seberpihaknya Mami sama aku. Ya, mungkin ada saatnya nanti Mami harus memilih. Antara aku atau Raja. Itu bukan pilihan sayang. Kamu tetap anak Mami. Tetap bagian dari keluarga Nata Negara, nak. We'll see. Oke? Aku bangunin Sandra. Sekali lagi terima kasih ya. Sudah nyelamatin nyawa istri saya. Saya tahu prosedur operasi ini membutuhkan waktu yang lama. Baik Pak, sama-sama. Dan sekarang kita hanya menunggu reaksi positif pasca jalannya operasi. Nah, iya dok. Baik. Sekali lagi terima kasih ya. Baik Pak. Maaf, saya tinggal dulu Pak ya. Permisi. Ya. Indah, apapun yang menimpa kamu, aku akan selalu ada di sisi kamu, Indah. Indah, Indah, kamu udah sadar, sayang? Sayang? Indah, kalau kamu emang udah sadar, Indah, tolong kasih aku sinyal. Indah, kamu udah bisa gerakin kaki kamu. Itu berarti tandanya kamu udah mau sembuh, Indah. Aku janji, aku gak akan nyakitin kamu lagi, Indah. Kamu harus percaya sama aku akan berubah. Aku udah hijrah. Aku bukan Bobby yang dulu lagi. Aku cinta sama kamu, Indah. Aku gak bisa kehilangan kamu. Aku janji, kalau kamu kasih aku kesempatan lagi, Indah, aku akan memperbaiki semua yang pernah terjadi. Aku akan menjadi suami yang lebih baik buat kamu, Indah. Aku janji. Makasih, Indah. Makasih kamu udah kasih kesempatan buat aku untuk menebus semua dosa-dosa aku ke kamu. Sayang, bangun yuk. Apaan sih? Bangun dulu, bangun. Berisik banget, apaan sih? Itu loh, ada Mami di depan. Katanya mau ketemu sama kamu. Ya udah, sana lah kamu keluar. Oh, aku keluar. Ayo tungguin sebentar yuk.
Dandi, aku aja yang nemenin Mami di sini. Kamu tidur aja. Besok kan kamu harus meeting. Ya udah, tapi kalian janji ya jangan ribut-ribut. Iya. Oke. Selamat istirahat sayang. Mami, Mami ngapain ke apartemen aku malam-malam? Mami nggak bisa tidur. Mami kepikiran soal Indah, tau gak sih? Shh. Mami, jangan ngomong itu di sini. Ingat, gak boleh ada yang tahu soal kejadian tangga darurat. I know, tapi Mami cuman kepikiran aja. Kalau sampai Indah itu di tangga darurat nggak ada yang nolongin, terus dia mati, gimana Sandra? Everything is gonna be okay. No, I don't trust you. Sampai Mami ngelihat hasil rekaman CCTV itu, then I trust you. Mana sih flash disknya? Gak, kasih dong. Saya nggak akan ngasih. Kasih ke Mami. Kenapa? Ya karena itu lebih aman di tangan saya. Di tangan kamu sama di tangan saya bedanya apa? Sama-sama saya simpan juga kok. Dari awal flash disk itu di tangan saya dan itu udah jadi kesepakatan kita. Tuh kan Mami, si bayi jadi bangun. Salah Mami apa? Kan Mami juga pelan-pelan ngomongnya. Makasih Indah. Makasih kamu udah kasih aku kesempatan kedua. Indah. Bobby, aku yang berterima kasih. Karena kamu udah nyelamatin aku kemarin. Mungkin kalau kamu gak selamatin aku udah beda alam. Kamu gak usah pikirin soal itu Indah. Yang penting kamu udah selamat. Bobby, kok aku susah banget buka mataku ya? Mungkin itu karena anestesinya belum hilang 100% Indah. Bobby, kok ini gelap? Bobby, kamu di mana, Bobby? Dan kemungkinan yang kedua, pasien akan mengalami kehilangan sebagian panca inderanya. Bobby. Indah sayang, aku di sini. Bobby, bantu aku. Aku duduk. Bobby. Bobby, kamu di mana, Bobby? Bobby, ini kamu? Indah, ini aku Indah. Ini aku sayang. Ini aku nggak bisa ngeliat kamu. Kenapa ini gelap, Bobby? Bobby, aku di mana? Sayang, kamu nggak bisa lihat diri aku. Sayang. Mana? Sayang, ini jari aku, sayang. Aku nggak bisa lihat, Bobby. Bobby, jawab. Kasih tahu ke aku. Apa yang terjadi sama aku? Kenapa aku nggak bisa lihat apa-apa? Nggak, aku mimpi. Enggak, kamu nggak mimpi, Indah. Kamu harus dengerin aku. Indah, bangun. Indah, bangun. Indah, bangun. Indah, jangan, Indah. Indah, jangan. Cukup. Ini mimpi kan? Sayang, cukup. Aku lihat apa-apa, Bobby. Bobby, aku takut gimana? Bobby, apa yang terjadi sama aku, Bobby? Gimana hidup aku, Bobby? Dan pilihannya ada dua, Indah. Nyawa kamu bisa diselamatin dengan operasi, tapi panca indera kamu akan hilang, entah itu bisu, tuli, atau... Aku buta. Ya, aku buta. Aku buta karena aku menukar jiwa aku sama kebutaan kamu. Ya, aku buta. Indah, stop, loh. Aku buta. Indah. Aku di mana? Sayang, sini. Sini aku bantu, sayang. Dengar. Aku nggak bisa buta. Aku nggak bisa buta, Bobby. Kalau aku buta, gimana keluarga aku? Yang penting kamu selamat, Indah. Yang penting kamu selamat. Kamu harus mikirin soal itu, Indah. Aku selamat, tapi aku nggak bisa ngeliatin keluarga aku. Aku nggak bisa ngeliat. Aku nggak
bisa cari duit buat keluarga aku. Kamu gak usah pikirin soal itu. Aku bisa bantu keluarga kamu, Indah. Kamu masih ada Aku gak mau ngerepotin kamu. Aku gak mau ngerepotin kamu, Asa. Sayang, denger aku. Kamu bukan beban aku, Indah. Kamu jangan pernah berpikir seperti itu, Indah. Indah, stop, Indah, stop. Istighfar, Indah. Istighfar. Aku gak mau Indah, cukup, Indah. Indah, cukup. Cukup, Indah. Ini suami kamu, Indah. Aku yang akan biayain semua keluarga kamu, Indah. Kamu gak usah khawatir soal itu. Kamu ada aku, Indah. Aku akan jadi mata buat kamu, Indah. Aku akan selalu temenin kamu dimanapun dan kapanpun, sayang. Aku akan jadi cahaya buat kamu. Aku akan selalu nerangin semua jalan buat kamu, Indah. Dan penglihatan aku akan menjadi penglihatan kamu juga, sayang. Kamu percaya takdir, gak? Aku percaya Allah udah nakdirin aku buat nemuin kamu di saat itu, Indah. Untuk menyelamatin kamu. Dan untuk menebus semua dosa-dosa aku, Indah. Satu hal yang perlu kamu tahu, Indah. Aku akan selalu ada di sisi kamu sampai akhir hayat aku. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Bi, terima kasih. Kemarin kamu sudah menyelamatkan aku. Aku berutang budi sama kamu karena kamu udah selamatkan aku. Sekarang kondisi aku begini. Indah, aku yakin kita itu ditakdirin untuk selalu bersama sampai akhir hayat kita. Kamu serahkan aja semuanya di tangan Allah ya. Karena Allah yang maha menentukan takdir. Bahkan aku buta sekarang pun itu sudah ketentuan Allah. Meskipun aku takut, meskipun gelap, aku harus insya Allah menerima. Jangan. Kamu yang sabar, sayang. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu bisa melalui semua ini. Naraja. Oh my God. Tante, what's wrong? Indah, Naraja. Indah belum pulang sampai detik ini. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Tante Herlin mukanya panik banget. Aku harus cari tahu ada apa sebetulnya. Jangan-jangan ini ada kaitannya sama Indah. Indah udah gak pulang berapa hari, Tante? Indah udah gak pulang 3 hari, Naraja. Sebaiknya kita lapor ke polisi aja ya. Dan habis kita ke kantor polisi, lebih baik kita cek rumah sakit juga. Tante gak usah panik dulu ya. Everything's gonna be okay. Aduh, mampus gue. Raja sama Tante Herlin mau lapor polisi. Gue harus kasih tahu Mami Rosalyn. Ngapain lagi Sandra nelfon-nelfon? So akrab banget. Mami. Iya sayang. Mami, aku boleh minta tolong nggak gendongin si Ungil dulu? Sebentar, aku mau ke toilet. Boleh banget.
God. Tunggu. Papi Dendi. Oh, sayang pinter-pinter. Mama dulu ya. Oke. Mami itu Sandra nelpon, nggak mau diangkat, siapa tahu penting. Udah biarin aja. Loh, kok Mami gitu sih? Mau sampai kapan sih Mami sensi terus sama Sandra? Kan Sandra ini menantu Mami sendiri. Katanya kamu mau ke toilet. Gi, sana ke toilet aja. Bunda Rosalin ya, lagi sibuk sama Mungil. Gua aja yang angkat. Ya, go. Mami gawat, Mami. Kayaknya mereka tahu sesuatu, Mami. Gawat? Gawat kenapa, sayang? Dendi? Mami kamu mana? Ini ada di sebelah aku, lagi gendong Ungil. Gawat-gawat kenapa ya? Oh, aku lagi di mall. Terus ada diskon skincare Korea. Mana tahu mami kamu tertarik. Aku mau nawarin tadi. Cuman ya udahlah, ntar aja. Gak apa-apa pas di rumah. Bye. Kirain gawat kenapa? Kenapa? Itu dia mau kasih tahu kalau ada diskon. See? Ya udah, aku mau ke toilet dulu ya. Go. Titip si Ungilnya dulu ya, Okay, Ungil. for sure yes. Ada apa ya? Sandra kok ngomong gawat? Tante. Hey, Tante. Are you okay? Tante, just please take a deep breath and calm yourself down. Aku janji, Indah will be okay. Tapi Tante takut kalau Indah terjadi apa-apa, kalau Indah sampai nggak bisa ditemuin sama polisi gimana? Serahkan aja ke polisi, dan aku yakin Indah pasti bakal ditemukan, oke? I'm sure everything's gonna be okay. Tante tenang kok sekarang. Oke, Nadia. Let's go. Let's go. Bro, ngapain sih lo? Gue dateng-dateng udah disuguhin kayak gituan. Ngapain sih lama banget nyampe? Ini dia nangis lo, pusing aku. Ya iya, ini dari tadi nyariin kamu. Tuh Mami Sandra udah dateng tuh. Kayaknya dia butuh susu deh. Kamu mau nggak bikinin dia susu? Lu bawa deh, gue baru pulang juga gimana? Sini sayang. Sini sama Bunda. Ya, Bunda. Ya, pintar. Yes. Dendi. Kok bisa sih kamu jadi bucin kayak gini? Mau-maunya kamu ditindas sama Sandra. Kalau bukan karena lagi ada persoalan masalah si Indah, menantuku yang satu ini udah pasti bakal aku habisin. Enak aja. Anakku Dendi main diperintah-perintah kayak kacung. Mami kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Enggak apa-apa. Anyway, Sandra, tadi kamu nelfon Mami kenapa? Anything happen? Dendi, siapin air panas buat gue mandi. Oh ya udah, aku siapin dulu ya. Iya, cepet ya. Mami, aku tadi ngeliat Tante Herlin sama Raja. Mereka bilang mereka mau cari Indah ke kantor polisi sama rumah sakit. Serius kamu? Mami. Raja, kamu jangan berisik sayang. Tuh kan, jadi nangis gara-gara kamu datang. Kamu sih suaranya kenceng banget. I'm sorry, Mami. Aku Kenapa, sayang? khawatir doang. Aku cari-cari Mami loh. Tapi syukurlah Mami ternyata di sini. Kenapa? Kamu kok tiba-tiba khawatir banget sama Mami? Karena Mami ini udah tengah malam. And you're not at home. Dan, kamu tahu dari mana Mami di sini? Ya, kalau Mami nggak di rumah, Mami di mana lagi sih? Kalau nggak sama Dendi, Mas Sandra. Mas Raja, ini tuh udah malam. Lu mau ngapain kesini? Kalau lu mau jemput Mami, nggak ada ya. Mami harus nginep di sini. Lagi pula itu keinginan Mami juga kok. Raja, kamu tuh kenapa sih? Datang-datang malah marah-marah. Mas Raja, Mami itu juga Mami gue. Bukan Mami lu doang. Jadi lu nggak usah sok berhak atas Mami deh. Kenapa lu marah?
Gue datang ke sini karena gue cuma mau jemput Mami, Dendi. Masalahnya apa sih? Gue kan cuma berniat baik, Dendi. Lu kan baru nikah sama Sandra. Kalian pasti butuh dong waktu private. Emang lu mau Mami temenin kalian nginep di sini? Come on. Raja, sayang, hey, kamu itu kenapa sih datang tergesa-gesa, terus udah gitu kamu tiba-tiba marah-marah? Are you okay? What happened with you, darling? Aku nggak enak ngomongin di sini, Mami. Aku nggak mau sakit. You just tell me why? What happened? Lu ngomong yang jelas dong. Kenapa? Stres ya? Lagi ada masalah sama Indah ya? Kenapa pacar kamu? Sandra, kamu bisa nggak sih nggak usah bawa-bawa namanya Indah? Oh, jadi benar gara-gara Indah. Aku datang ke sini bukan buat untuk berantem ya. I came here karena aku mau jemput Mami. Ternyata Mami pulang. So, Mami, can we please just go home now? Oke, wait sayang. Mami akan pulang ikut sama kamu, tapi kamu jelasin dulu. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Ya udah, oke. Kalian mau paksa? Aku ngomong di sini aja. Mami, I want to ask you something. Kemarin pas di kantor, Mami sempat ketemu sama Indah nggak? Dan Mami sempat marah-marah nggak sama Indah? Soalnya aku dengar dari salah satu employee kalau dia lihat Mami marah-marah ke Indah. And I just want to make sure from you. Apakah itu benar? Oh, enggak. Buat apa? Mami marah-marah di kantor, nurunin harga diri Mami, cuman buat ani-ani pelakor kayak gitu. No way, that's really impossible things, darling. Mami please jaga mulut Mami ya kalau Mami ngomong soal Indah. Kan aku udah bilang, she is not a bad person, Mami. Dan aku cuma dengar dari karyawan kita, kalau Mami itu sempat marah-marahin Indah di kantor. Keterlaluan kamu, Raja. Malam-malam datang ke sini cuman buat mempertanyakan soal Indah. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang tahu soal Indah. Indah itu kan selalu berdoa, dan dia itu anak yang sangat-sangat soleha. Aku yakin dengan semua doa-doa dia kepada Allah, dia pasti bakal dilindungi sama Allah. Ada yang nemuin Indah, Mami. Dan Indah kayaknya masih hidup. Cinta ini